Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dengan Umi Diah di pelajaran PKN. Apa kabar anak-anak Umi semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar PKN di bab 2. Tetapi sebelum itu kita akan mengingat sedikit dulu tentang pelajaran yang kemarin di bab pertama. Oke, di bab pertama kemarin kita mempelajari tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi di bab pertama kita mempelajari penerapan Pancasila dari masa ke masa. Umi harap kalian masih mengingat proses penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama ada masa awal kemerdekaan, yang kedua ada Orde Lama, yang ketiga ada Orde Baru, dan yang terakhir ada masa reformasi yang sekarang kita rasakan ini. Jadi sekarang kita itu namanya masa reformasi. Oke. Di bab pertama kita juga mempelajari tentang ideologi terbuka, terus penilaian atau nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan, nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum, terus ada di bidang sosial budaya, dan selanjutnya ada bidang pertahanan dan keamanan. Jadi Umi harap kalian masih mengingat pembelajaran kita yang kemarin-kemarin itu. Sudah diringkas kan? Oke, langsung saja. Jadi di bab 2 ini kita akan mempelajari tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi undang-undang ini tidak asing lagi di telinga kita karena setiap hari Senin ketika kita upacara pasti ada yang membacakan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak hanya hari Senin. Ketika kalian belajar PKN sama Umi, pasti tidak jauh-jauh dari undang-undang, Pancasila, pasal-pasal, ya enggak? Ya kan? Jadi hari ini kita akan mengupas secara tuntas makna dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi hari ini kita akan belajar tentang alinea, terus ada pokok pikiran dari Undang-Undang Dasar tersebut. Langsung saja. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdiri dari 4 alinea. Jadi di alinea pertama ini menjadi dalil sekaligus alasan bagi bangsa Indonesia untuk berjuang memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan. Di alinea pertama ini berfokus kepada keinginan kita untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Dan di alinea pertama ini juga mengandung dalil subjektif yang di dalamnya mengandung pernyataan aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Bangsa Indonesia telah berjuang selama ratusan tahun untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi di alinea pertama ini keinginan bangsa Indonesia untuk merdeka atau lepas dari penjajahan. Oke, di alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. Ada 3 poin bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan, bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Dan yang terakhir, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia. Mereka telah berjuang dengan mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Oke, jadi di alinea ini
lebih ke kesadaran kita untuk mengingat bagaimana orang-orang terdahulu atau pejuang-pejuang terdahulu menjunjung tinggi bangsa Indonesia, merebut kembali bangsa Indonesia dari penjajah. Oke, selanjutnya alinea ketiga. Di alinea ketiga memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia. Alinea ketiga secara tegas menyatakan kembali kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Melalui alinea ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, maka Indonesia tidak akan meraih kemerdekaan. Oke, selanjutnya di makna alinea ketiga pembukaan UUD mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Dan di alinea ketiga ini menegaskan prinsip keseimbangan dalam kehidupan secara material dan spiritual, kehidupan dunia akhirat dan jasmani rohani. Oke, selanjutnya di alinea keempat. Makna alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara, ketentuan diadakannya undang-undang dasar, di bentuk negara yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat, dan yang terakhir dasar negara yaitu Pancasila. Jadi di alinea keempat ini pembukaan Undang-Undang Dasar memuat dasar negara Pancasila, yaitu dengan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila Pancasila merupakan satu kedaulatan yang utuh, satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Rumusan Pancasila dimuat dalam pembukaan, maka secara yuridis konstitusional adalah sah, berlaku, dan mengikat seluruh bangsa, negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara. Jadi di sini Umi akan menjelaskan secara garis besar dari alinea pertama sampai alinea keempat. Jadi di alinea pertama itu mengandung motivasi dasar dan pembenaran perjuangan kemerdekaan. Di sini kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oke, paham ya? Di alinea pertama itu mengandung motivasi dasar dan pembenaran perjuangan. Indonesia ingin merdeka. Itu. Di alinea kedua mengandung cita-cita bangsa Indonesia, negara yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur. Jadi Indonesia itu menginginkan negaranya itu lepas dari penjajah dan menjadi negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur tanpa adanya penjajah. Oke. Di alinea ketiga memuat petunjuk atau tekad pelaksanaannya, menyatakan bahwa kemerdekaan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi di alinea ketiga ini menuangkan nilai-nilai ketuhanan itu. Dan yang terakhir memuat tugas negara, tujuan nasional, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 atau bentuk susunan negara yang berkedaulatan rakyat, dan dasar negara Pancasila. Jadi di alinea keempat ini menjelaskan tentang bahwa bangsa Indonesia itu berkedaulatan rakyat. Paham ya? Kita sudah belajar ya apa itu kedaulatan rakyat. Nah ya, jadi Umi harap kalian masih mengingatnya. Dan negara Indonesia ini dasar negaranya adalah Pancasila di alinea keempat ini. Oke, selanjutnya. Jadi setelah mempelajari tentang alinea pembukaan, setelah mempelajari itu,
ada namanya pokok-pokok pikiran di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nih yang B, yang tadi yang A ya, sekarang yang B. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Tuh, di pokok pemikiran pertama menegaskan bahwa dalam pembukaan diterima aliran negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruh wilayahnya. Dengan demikian, negara mengatasi segala macam paham golongan paham individualistik. Dengan kata lain, penyelenggaraan negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila. Oke, paham ya? Jadi di pokok pikiran pertama ini kita harus sama-sama, negara Indonesia harus sama-sama mencapai tujuan yang sama juga. Jadi tidak ada yang egois gitu maksudnya. Oke, paham? Di pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ini menetapkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan dan merupakan suatu kausa finalis atau sebab tujuan, sehingga dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar untuk sampai pada tujuan tersebut dengan modal persatuan. Oke, pokok pikiran ini merupakan penjabaran sila kelima Pancasila. Jadi diingat. Ya. Selanjutnya, pokok pikiran ketiga. Tadi sudah Umi katakan bahwasanya Indonesia adalah negara kedaulatan yang semuanya itu di tangan rakyat. Jadi pemilihan presiden, pemilihan DPR, pemilihan apapun, jadi itu diberikan kepada rakyat semua keputusannya. Jadi rakyatlah yang menentukan gitu. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam undang-undang harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan. Aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dan menyelesaikan suatu persoalan. Ini merupakan pokok pikiran kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pokok pikiran inilah yang merupakan dasar politik negara. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran sila keempat dari Pancasila. Oke, dan yang terakhir ada pokok pikiran keempat. Pokok pikiran ini pokok pikiran ketuhanan. Jadi negara Indonesia berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa undang-undang harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggaraan negara lainnya untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat ini merupakan dasar dari moral negara yang pada hakikatnya merupakan suatu penjabaran dan sila pertama dan sila kedua di dalam Pancasila. 4 pokok pikiran ini dari pokok pikiran pertama sampai keempat merupakan penjelasan dari inti alinea keempat. Oke, paham ya? Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau dengan kata lain, keempat pokok pikiran tersebut tidak lain adalah merupakan penjabaran dari dasar negara yaitu Pancasila. Jadi pokok pikiran yang kita bahas tadi dari pertama sampai keempat itu adalah penjabaran, sebenarnya adalah penjabaran yang ada di dalam dasar negara kita yaitu Pancasila.
Oke, baik. Sampai sini penjelasan dari Umi. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Oke. Jadi, untuk hari ini ringkaslah materi yang kita bahas hari ini, tetapi tidak harus dikumpulkan untuk hari ini juga. Besok juga boleh, tetapi materi ini harus kalian ringkas ya, wajib. Walaupun tidak Umi minta sekarang, tapi wajib dikerjakan. Paham ya? Sebentar lagi Umi akan membagikan link untuk soal melalui Google Form. Jadi silahkan diisi dan jangan lupa buat nama yang lengkap. Sampai sini dulu penjelasan dari Umi. Semoga kalian bisa paham dan mendapatkan ilmu. Kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.